Salam pemirsa, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang dampak pertikaian internal Partai Komunis Tiongkok terhadap situasi di Selat Taiwan. Angkatan bersenjata Republik Rakyat Tiongkok selalu diperalat dalam perebutan kekuasaan oleh petinggi Partai Komunis Tiongkok. Dan perang menghadapi pihak musuh eksternal justru lazim dilancarkan pada saat sengit-sengitnya perebutan kekuasaan mereka yang menyebabkan terjadinya kekacauan besar baik di internal partai maupun dalam negeri. Pada tahun 1962, Perang Tiongkok-India pecah setelah konferensi 7.000 kader. Pada tahun 1969, 3 tahun setelah berkobarnya revolusi kebudayaan, pertempuran Tiongkok-Uni Soviet di Pulau Chanpao pecah. Pada tahun 1979, Perang Tiongkok-Vietnam pecah saat perebutan kekuasaan antara kelompok Hua Guofeng dengan kelompok Deng Xiaoping sedang runcing-runcingnya. Semua perang itu telah meningkatkan peluang menang dalam perebutan kekuasaan bagi para pemimpin PKT yang bertanggung jawab atas militer Tiongkok pada saat apakah Xi Jinping yang andai kata ia berada dalam situasi yang terdesak dalam perebutan kekuasaan jelang Kongres Nasional ke-20 ini tidak mengobarkan perang di Selat Taiwan. Inilah hal yang sedang menjadi fokus perhatian dunia. Pada 13 Juni, Xi Jinping menandatangani surat keputusan garis besar operasi militer non-perang yang memberikan dasar hukum bagi militer Tiongkok dalam melakukan operasi militer non-perang. Langkah tersebut telah memicu spekulasi tentang apakah pemerintah Tiongkok juga akan mengikuti jejak Rusia dan mengambil aksi militer khusus terhadap Taiwan. Pada hari yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam konferensi pers reguler mengatakan bahwa Selat Taiwan bukanlah perairan internasional. Apa maksudnya? Padahal ada ketentuan internasionalnya. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss saat bersaksi di House of Commons pada 28 Juni menyerukan kepada Inggris agar mengambil tindakan lebih cepat untuk menyediakan senjata pertahanan bagi Taiwan jika Beijing menyerang Taiwan. Menurut Truss, salah satu pelajaran dari perang Rusia-Ukraina yang dapat dipetik Barat adalah bahwa senjata harus diberikan ke Ukraina lebih cepat karena butuh waktu berbulan-bulan untuk melatih tentara dalam penguasaannya. April Danica Hines, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah forum diskusi di Washington pada 29 Juni bahwa invasi Rusia ke Ukraina dapat memicu kekhawatiran masyarakat terhadap tindakan serupa yang mungkin dilakukan Beijing meskipun tampaknya tidak menjadi kenyataan atau paling tidak untuk saat ini belum terlaksana. Hines mengatakan bahwa meskipun Xi Jinping sedang mempersiapkan kemungkinan untuk mengambil alih paksa Taiwan, tetapi tidak ada indikasi bahwa dia bermaksud melakukannya pada saat ini. Xi Shan, editor senior dan pemimpin redaksi media Epoch Times, belum lama ini mengungkapkan dalam program Forum Elite NTD TV bahwa dunia luar khawatir bahwa Xi Jinping menginstruksikan militer untuk menyerang Taiwan bukanlah tanpa dasar. Itu berkaitan erat dengan berbagai perubahan kebijakan PKT dalam 10 atau 20 tahun terakhir. Perubahan pertama adalah bahwa PKT pada dasarnya secara bertahap telah berubah dari strategis sebelumnya yang menjaga profil rendah, sekarang bahkan sudah tidak lagi menyinggung reunifikasi damai satu negara dua sistem. Perubahan kedua adalah bahwa pengeluaran militer Tiongkok telah meningkat 2 digit selama 20 tahun berturut-turut. Sekarang pengeluaran untuk militer Tiongkok adalah yang kedua setelah Amerika Serikat dan kedua di dunia, jauh melebihi pengeluaran militer gabungan antara Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Perubahan ketiga adalah Tiongkok mengganti ideologi komunis dengan nasionalisme, dan nasionalisme harus memiliki musuh, sehingga pemerintah Tiongkok menciptakan serangkaian lawan bagi diri mereka sendiri, salah satunya adalah penyatuan Taiwan. Menanggapi ditandatanganinya surat perintah garis besar operasi militer non-perang, Xi Shan berpendapat bahwa surat perintah yang diumumkan oleh Xi Jinping dimaksudkan untuk digunakan secara internal karena masyarakat Tiongkok sekarang berada pada masa yang sangat kritis. Masalah kemerosotan ekonomi, bencana alam, termasuk epidemi dan perjuangan politik di dalam internal partai, ini semua telah berkembang sangat-sangat intens, bahkan tidak menutup kemungkinannya terjadi di luar pengendalian. Oleh karena itu, Xi Jinping mungkin harus menggunakan tentara untuk menangani beberapa urusan internal. Xi Shan dengan mengambil contoh di akhir masa revolusi kebudayaan mengatakan
bahwa saat itu Mao Zedong menggunakan tentara untuk menerapkan kontrol militer. Tetapi sebelum itu, Mao Zedong terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah kesiapan tempur nomor 1 dan kemudian menerapkan berbagai kontrol militer. Chun Tao-wang dari Akademi Ilmu Politik Universitas Columbia mengatakan dalam forum elit bahwa sangat jelas kelihatan pemerintah Tiongkok ingin menyelesaikan isu-isu yang timbul di daerah sekitarnya yang ia anggap sebagai kepentingan inti dengan cara menggunakan kekuatan senjata. Sedangkan kemerosotan ekonomi Tiongkok yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir dan teknologi militer yang berhasil ia curi dari negara-negara barat membuat kemampuan militer Tiongkok berkembang dengan pesat. Hal-hal tersebut telah memberikan peluang kepada pemerintah Tiongkok untuk mengatasi masalah dengan menggunakan senjata. Chun Tao-wang juga mengatakan bahwa berperang selain dapat mengalihkan perhatian masyarakat, juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber alasan untuk menekan para lawan politik, orang yang berseberangan pandangan. Ambil contoh selama Perang Korea, Peng Chen pernah mengucapkan kalimat ini, "Ketika meriam berbunyi di Perang Korea, kita harus buru-buru melakukan reformasi tanah, karena di saat itulah tangisan tuan tanah tidak akan terdengar orang." Chun Tao-wang percaya bahwa jika Xi Jinping benar-benar ingin mengikuti jejak Mao Zedong, salah satu hal yang perlu dia lakukan berikutnya adalah mengobarkan pertempuran senjata dengan memanfaatkan konflik kecil yang ada, lalu menciptakan suasana mengerikan dalam pertempuran ini, memobilisasi para preman, bajingan dan warga sipil yang telah dicuci otak oleh PKT, agar mereka yang tampil untuk menyalahkan para elit pejabat, industri dan akademisi atas timbulnya kepahitan hidup yang mereka derita selama beberapa tahun terakhir, juga ketidakadilan sosial yang mereka hadapi. Setelah itu, Xi Jinping akan mempolitisasi situasi tersebut, lalu melakukan pembersihan terhadap lawan-lawan politik demi memperkokoh kedudukannya. Kolonel John Mills, seorang peneliti senior di Pusat Kebijakan Keamanan Amerika Serikat, mengatakan dalam forum elit bahwa pemerintah Tiongkok sangat membutuhkan chip yang dipasok oleh TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacture Company. Akibatnya dinamika situasi menjadi berubah, dan hal ini juga mengubah secara fundamental strategi pemerintah Tiongkok terhadap Taiwan. Jika militer Tiongkok melakukan invasi ke Taiwan, mereka harus sangat berhati-hati karena mereka tidak bisa menang dengan memborbardir Taiwan. Menanggapi masalah pertahanan Taiwan, Kolonel John Mills mengatakan bahwa Taiwan perlu mempercepat peningkatan pengeluaran militernya untuk pertahanan, mendapatkan senjata yang dibutuhkannya dari Amerika Serikat, menimbun amunisi yang cukup, dan membangun pasukan cadangan terlatih seperti Israel. Mereka dapat segera mengangkat senjata dan terjun ke medan pertempuran. Mills juga percaya bahwa AUKUS, aliansi antara Australia, Amerika Serikat, Inggris, serta Jepang, India, dan Korea Selatan, membentuk aliansi di kawasan Asia Pasifik. Semua negara ini memiliki kemampuan pertahanan terkoordinasi yang sangat kuat. Ini bakal menjadi kekuatan ampuh untuk mencegah hegemoni militer Tiongkok. Sampai di sini dahulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.